Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi hal baik buat kita semua. Sebagaimana kita ketahui bahwa di IKM itu implementasi kurikulum merdeka, ada istilah berbagi hal baik, berbagi praktik baik. Nah, kali ini saya ingin berbagi hal baik kepada kita semua, tentu terkait dengan banyak hal. Namun kali ini saya akan berbagi hal baik tentang bagaimana asesmen diagnostik itu. Kapan asesmen diagnostik dilakukan dan untuk apa asesmen diagnostik kita lakukan. Kita tahu bersama bahwa mengawali proses pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka ada hal yang paling urgent kita lakukan, yaitu asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik kita. Nah, hasilnya untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam kondisi tertentu, informasi terkait latar belakang keluarga, kesiapan belajar, motivasi belajar, minat peserta didik, dan lain-lain, ini bisa menjadi bahan pertimbangan kita dalam merencanakan pembelajaran. Oleh karena itu, asesmen diagnostik ini memang sangat penting untuk kita lakukan di awal-awal pembelajaran. Nah, bagaimana tahapan asesmen diagnostik itu? Tentu yang pertama yang kita lakukan adalah menganalisis laporan hasil belajar peserta didik tahun sebelumnya. Jadi kita amati rapornya. Nah, langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan. Jadi setelah kita analisis lapor anak-anak didik kita, peserta didik kita, nah, disitulah kita bisa mengidentifikasi kompetensi apa yang akan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita. Tentu dalam menentukan kompetensi yang akan kita ajarkan tidak boleh lari dari CP, ya, capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Nah, selanjutnya yang ketiga, langkah kita adalah menyusun instrumen asesmen. Ya, tentu dibutuhkan instrumen. Instrumen ini gunanya untuk mengukur kompetensi peserta didik. Nah, instrumen asesmen yang dapat digunakan banyak, ya, bisa tes tertulis, bisa tes lisan, bisa kita mengamati keterampilannya melalui produk dan praktiknya, bisa juga kita observasi. Langkah keempat, bila diperlukan kita menggali informasi lebih dalam lagi, ya, pada peserta didik kita. Apanya yang kita mesti gali lebih jauh lagi? Bisa kita lihat latar belakang keluarganya bagaimana, motivasinya apa, minatnya bagaimana, sarana dan prasarana belajar, serta aspek lain yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Itu tahap keempat. Tahap kelima, nah disitulah kita melakukan asesmen di tahap kelima ini. Tahap kelima ini juga selain kita melakukan asesmen, juga dilakukan pengolahan hasil. Nah, langkah keenam, pada langkah kelima tadi kita melaksanakan asesmen dan kita mengolah hasil. Dari hasil diagnostik tadi, itulah yang merupakan data atau informasi
buat kita sebagai tenaga pendidik untuk merencanakan pembelajaran sesuai tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Nah, asesmen diagnostik ini kapan seharusnya kita lakukan? Asesmen diagnostik ini kita laksanakan sesuai kebutuhan sebenarnya. Misalnya ya pada tahun awal pelajaran ini kita bisa lakukan asesmen diagnostik itu, ya. Atau yang kedua bisa kita lakukan pada awal lingkup materi. Jadi setiap memasuki materi baru, kita bisa melakukan asesmen diagnostik ini untuk mengetahui metode apa yang akan kita lakukan, yang kita gunakan, ya. Terus bagaimana minat belajar anak-anak kita, ya. Dia sukanya yang mana, visual atau audiovisual, ya. Dari situ kita bisa melihat untuk memasuki materi selanjutnya. Waktu pelaksanaan juga tentu sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Jadi kalau kita menyusun modul ajar secara mandiri, itu juga kita bisa melakukan asesmen juga, karena di modul ajar itulah tergambar segala hal yang akan kita lakukan ketika melakukan transformasi pengetahuan kepada anak didik kita. Nah, sekedar catatan untuk kita bahwa untuk menentukan instrumen asesmen diberi keleluasaan kepada kita, kepada tenaga pendidik, ya. Silakan menggunakan instrumen asesmen, tentu disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan tujuan asesmen itu. Jadi apa yang kita ingin, kompetensi apa yang kita ingin asesmen dan apa tujuannya asesmen, itu diberi kita keleluasaan. Kemudian contoh tahapan asesmen diagnostik ini, ya, contoh tahapan asesmen diagnostik dapat digunakan untuk asesmen pada awal tahun pembelajaran serta sebelum menyusun modul mandiri. Jadi apa yang langkah-langkah tadi, mulai dari yang pertama saya sampaikan, yang kedua, yang ketiga, 4, 5, 6, itu bisa kita gunakan di awal tahun pelajaran dan tentu sebelum menyusun modul mandiri. Nah, untuk asesmen pada awal lingkup materi ini bisa disederhanakan menjadi, ya, kita ambil tahap 1, 2, 3, dan 5 saja, serta 6. Nah, tahapan 4 bisa dilewatkan. Ya, itu catatan penting buat kita terkait dengan asesmen diagnostik ini. Saya kira demikianlah apa yang bisa saya sampaikan tentang asesmen diagnostik, yang merupakan salah satu hal penting yang kita harus lakukan pada saat kita memilih untuk IKM, implementasi kurikulum Merdeka. Saya kira demikian, dan teman-teman yang ingin lebih paham lagi tentang ini, silakan buka PMM-nya, ya, platform Merdeka Mengajar. Di sana banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Saya kira demikian, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.